Nama budaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Amanda, Pak Gatot, Pak Christian, Pak Heru, dan teman-teman semua ya yang sudah hadir di siang hari ini. Jam saya kebetulan agak rawan ini ya, kok rawan ngantuk, kemudian rawan ada yang saum juga kan, apalagi saum terus siang ini pasti akan lebih ngantuk. Saya akan sedikit ada paparan. Tapi dari kacamata SMAP. SMAP itu adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau kalau di kita disebut dengan ABMS, Anti Bribery Management System. Jadi izin saya memulai. Oh ya, saya ucapkan terima kasih juga untuk undangan di acara yang luar biasa ini. Salam kenal dari saya ya. Saya akan membahas mengenai Anti Bribery Management System atau ABMS, atau kalau di kitanya di Indonesia kita singkat dengan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ini sama aja ya, terserah teman-teman mau menggunakan SMAP boleh, mau menggunakan ABMS juga silakan. Next. Nggak kenal nggak saya? Singkat saja, nama saya lengkapnya Novian Andra Putra, bisa dipanggil Putra. Ya, kalau yang lain agak susah manggilnya, lebih gampang Putra. Putra kan cuma Putra, Putri selesai. Ya, silakan panggil Putra. Ini ada barcode, yang mau tahu saya lebih panjang atau lebih lama, silakan foto barcode-nya, terutama yang ibu-ibu kali ya. Silakan. Nah, hari ini alhamdulillah saya ada di NQA Indonesia atau NQA ini kalau dipanjangin adalah National Quality Assurance. Tapi kami jarang memanjangkan sebenarnya Pak Heru, Pak Christian. Kita brandnya kita lebih banyak ke NQA saja. NQA ini adalah badan sertifikasi ISO. Jadi kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau mereka fulfill sesuai dengan standar ISO yang diajukan, kita akan terbitkan sertifikat ISO. Tepuk tangan mungkin untuk SMBC, salah satunya adalah klien kita dan baru mendapatkan sertifikat ISO 37.000 ya. Untuk ISO tapi baru untuk procurement area ya. Nanti bisa mungkin akan extend scope ke unit-unit lainnya. Oke. Next Mas. Nah, saya mau bahas dulu mengenai apa sih yang disebut dengan suap atau bahasa kerennya bribery. Ya, kita sebutnya dengan suap. Next Mas. Teman-teman mungkin pernah dengar namanya fraud, tadi udah dapat, udah panjang kali lebar kali tinggi bicara fraud. Kemudian ada juga yang korupsi, ada juga yang suap. Ini kadang-kadang bahasanya suka kita sering dengar gitu, tapi definisinya itu apa sebenarnya ya. Jadi kalau kita coba jelaskan, fraud itu adalah secara keseluruhan adalah kecurangan ya. Dan kalau korupsi itu adalah bagian dari fraud. Jadi skop korupsi ini sebenarnya lebih kecil, fraud lebih luas, lebih banyak ya. Dan kalau suap ya atau bribery itu bagian dari korupsi, jadi sebenarnya skopnya lebih kecil lagi. Nangkep ya? Kalau teman-teman di perbankan udah menjalankan fraud, sebenarnya itu adalah bagian yang sangat luas ya. Tapi ada yang dalam, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau suap ini kita fokusnya ke hal yang lebih kecil, itu hanya bagian dari korupsi. Kalau kita bicara definisinya, kita akan dilihat di slide berikutnya. Next Mas. Nih kalau lihat fraud ya, fraud itu kalau didefinisikan tuh banyak sekali ya, dari penyalahgunaan aset, kecurangan pelaporan keuangan, korupsinya sendiri itu masuk ke dalam fraud ya. Di situ ada suap, ya ada pemerasan, ada yang paling keren nih, yang paling banyak sekarang dan ini terjadi banyak dan ini dibahas di negara kita yang kita cintai sekarang ya, conflict of interest. Ini juga bagian dari fraud. Kemudian ada di digitalisasi, tadi banyak Pak Gatot bicara mengenai spam dan lain-lain ya, phishing ya, itu sekarang bagian dari fraud juga ya. Sekarang semua digital, hati-hati ya, karena kita ini Pak Gatot katanya fakir wifi ya. Kalau lihat wifi gratis itu kayaknya gimana gitu, senang banget gitu. Duduk di Starbucks free, Starbucks wifi, benar nggak Starbucks masih free? Nggak pernah, coba cek ya. Starbucks tuh nggak pernah kasih Starbucks free wifi, itu nggak pernah. Berarti yang punya Starbucks free itu ya mungkin ada orang yang di pojok kita emang bikin dia pengen nangkep sesuatu ya, dia pasang, teman-teman masuk ke sana ya udah, syukur-syukur cuman buka-buka dikit aja. Tapi kalau ada pola transaksional, ada masuk ke jaringan kantor dan lain-lain, udah ke spam tuh ya, hati-hati. Dan kita sekali lagi fakir wifi. Saya juga sebelum tahu masalah ini juga termasuk fakir wifi.
lihat free wifi itu kayaknya enak banget gitu ya. Masuk hotel lobby free wifi gitu. Tanya dulu bener nggak ini free wifi yang beneran, ya pastikan. Hati-hati. Nah ini di era digital kita sekarang hati-hati ya, banyak sekali ya, termasuk QR code ya. Teman-teman sekarang di masjid pernah dengar kasus ada QR code di kotak sumbangan di masjid ternyata dipalsukan ya. Ada yang masjid punya tapi ditempel lagi sama QR code yang lain gitu, larinya ke rekening yang lain ya. Ini masalah ini mungkin Indonesia juaranya ya, kalau soal hal-hal seperti ini, termasuk skimming ya, hati-hati terkait dengan kartu kredit dan lain-lain, termasuk seperti tadi suara ya. Jadi kalau nggak kenal, kita sekarang di setelan handphone kan memang punya setelan untuk kalau nggak kenal dia nggak akan bisa mengkontak kita, ya di setting. Kecuali tadi yang Mbak Emi bilang harus ada 2 handphone, 3 handphone, ya itu resiko ya, mau nggak mau, karena kalau nggak ya prevention kita ya dengan melakukan hal seperti itu. Oke, ini fraud ya, jadi luas sekali cakupannya. Next. Kalau korupsi berdasarkan undang-undang yang ada sebenarnya hanya dibagi berdasarkan 30 jenis tindakan korupsi ya. Yang gede-gede di sini di ASN itu ada gratifikasi, ada kerugian keuangan negara, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan suap itu sendiri. Ya, ini bicara korupsi ya. Jadi suap itu bagian dari korupsi. Oke. Next mas, nah kita masuk ke suap. Yang di-ISO-kan itu bukan ISO yang terkait dengan fraud, bukan ISO yang terkait dengan korupsi, tapi ISO yang terkait dengan suap. Ya, jadi ABMS, Anti Bribery Management System. Ya. Nah kalau bicara suap, ya suap itu kegiatannya adalah menawarkan. Jadi menawarkan aja itu udah masuk kategori suap. Menjanjikan apalagi, memberikan apalagi. Kemudian di sebelah kanannya jadi harus 2 orang. Kalau dia menyuap diri sendiri nggak masuk kategori suap. Ya. Tapi kalau udah 2 orang berarti itu masuk kategori suap. Ada yang menawarkan, menjanjikan, memberikan. Kemudian ada lawannya, menerima atau meminta keuntungan, itu terjadi suap menyuap. Ya. Ini tidak semestinya dan bisa berupa nilai keuangan maupun non keuangan. Jadi nggak hanya finansial atau duit saja, tapi bisa berupa hadiah, bisa berupa perjalanan haji dan umroh. Hati-hati perjalanan haji dan umroh. Haji umrohnya bagus, tapi kalau misinya untuk memberikan suap, tetap aja kategorinya suap. Ya, setuju ya? Haji umroh bagus ya, berangkat ke ibadah dan lain-lain. Yerusalem bagus, tapi kalau tujuannya kembali lagi niatnya untuk suap, masuk kategori suap. Kemudian hati-hati dengan donasi, donate ya. Ini perannya besar sekali, ya donasi. Kadang-kadang kita suka mainin dimasukin di donasi aja, ya donasi kesannya donasi. Ya banyak sekali program CSR. Hati-hati CSR. Kita kebetulan auditor smart, kalau ada program CSR udah alarmnya udah bunyi tuh, ada CSR. Hati-hati dengan program CSR. Kita pernah ada kasus pemerintahan sebuah BUMN dari direksi sampai ke bawah kena semua karena jalanin program CSR. Katanya nanam pohon sekian ribu pohon, tapi yang ditanam cuma sekian puluh pohon, ya. Dan itu hal-hal simple thing, ya, tapi itu yang terjadi. Ya hati-hati dengan donasi dan CSR. Dan ini gambar yang hitam apa ini? Pelatihan. Hati-hati dengan modus-modus pelatihan. Ya pelatihannya, apalagi kalau udah iming-iming pelatihannya di luar negeri dan lain-lain ya. Perjalanan pelatihannya mungkin cuma 2 hari, tapi perjalanannya seminggu, 2 minggu gitu ya, dan lain-lain. Ya ini hati-hati dengan pelatihan. Ya, jadi teman-teman, korupsi itu, suap itu enggak hanya yang berupa uang, tapi bisa juga berupa non keuangan. Oke, ini definisi suap ya. Terus ada kategori lagi, langsung atau tidak langsung. Nah ini hati-hati teman-teman. Ada yang bilang saya nggak terima duitnya, belum terima duitnya, tetap aja masuk kategori suap. Karena langsung itu cash and carry, tidak langsung itu yang menerima janji, duitnya belum diterima, tapi cashnya udah jalan, tetap aja dalam kasus suap. Kita ingat Direktur Garuda, gila usia, makin enak buat tidur nih ya. Ya, Direktur Garuda Pak Sapar dulu ya, dia klaim nggak terima sedikit pun
ya yang kasusnya dengan Boeing, masih ingat ya, dengan Boeing ya, menjanji terima dari Boeing gitu. Tapi per hari dia ketok palu itu kan nggak terima sama sekali. Tapi kan prosesnya berjalan, ya tetap salah ya. Jadi hati-hati, bisa langsung dan tidak langsung. Ini melanggar peraturan, ini sebagai bujukan dan terkait dengan tugas seseorang. Ini yang disebut dengan kategori suap. Jadi saya ulang, ini active bribery, passive bribery, bisa berupa uang maupun bukan uang, langsung atau tidak langsung, dan itu merupakan pelanggaran peraturan perundangan atau peraturan perusahaan, itu bisa kita kategorikan sebagai suap. Ya, ini definisi suap dalam ISO 37.000, yaitu di definisi klausul 3.1. Oke, next mas. Nah sekarang kita belajar mengenai ISO 37.000. Jadi ada ISO-nya. Tapi kok orang banyak bertanya, Pak Putra, kok nggak ISO 37.000 itu nggak bicara mengenai anti korupsi, tapi kok anti smart, anti suap? Ya saya nggak tahu karena tidak terlibat langsung dalam penerbitan standar itu. Tapi dari yang saya pelajari, kita emang belajar yang krusialnya. Jadi dari semua jenis korupsi yang terbesar persentasenya itu adalah suap. Jadi saya ulang, kenapa suap yang dibahas? Dari semua jenis pelanggaran yang ada di item korupsi porsi terbesarnya adalah suap menyuap. Makanya diambil ISO adalah fokusnya ke ISO anti penyuapan. Kita bahasnya mengenai ISO 37.000. Oke. Next, kita coba bahas sedikit. ISO 37.000 itu membahas mengenai beberapa hal ya. Pertama, perusahaan harus menjalankan terkait dengan anti bribery policy. Jadi harus ada policy yang dibuat. Kemudian top manajemen wajib terlibat. Jadi kalau disebut dengan ISO itu sifatnya top down, dari atas ke bawah. Bawahnya kuat, atasnya lemah, nggak bagus. Atasnya kuat, bawahnya lemah, better. Nanti lama-lama tuh yang lemah-lemah itu bisa dikuatkan. Tapi kalau kebalikan, bawahnya kuat hebat semua, atasnya lemah, yang kuat-kuat ini lama-lama akan kendor. Makanya sifatnya top down, dari atas ke bawah. Ya, jadi harus ada fungsi leadership. Kemudian harus ada fungsi kontrol, ya baik itu personalnya, ya personal kontrol, dan harus ada pelatihan-pelatihan. Kemudian harus buat risk register atau ada risk assessment. Kemudian harus lakukan uji kelayakan atau due diligence. Ini ke semua kegiatan ya, ke vendor, ke personal, pejabat, ya, ke semua pihak, rekanan, customer dan lain-lain, lakukan uji kelayakan. Kemudian ada financial control, ya, ada reporting, monitoring, investigasi, ya, ada WBS juga, whistleblowing system atau hotline kita harus buatkan. Dan terakhir kita harus lakukan audit internal, eksternal audit, lakukan perbaikan secara terus-menerus. Jika ada masukan-masukan dari WBS, wajib dilakukan tindakan lanjutan, dilakukan verifikasi, dan lakukan perbaikan. Inilah yang secara keseluruhan disyaratkan oleh ISO 37.000. Oke, next. Nah, ISO 37.000 itu memiliki 6 prinsip. Pertama, kita harus prosedural. Jadi bikinkan SOP. SOP itu nggak harus paper ya. Ya jadi teman-teman kalau dengar SOP biasanya paper based. Oke, boleh aja pakai paper, tapi boleh juga non paper. Karena banyak perusahaan khususnya di private company sekarang udah paperless. Semuanya udah mobile based gitu ya. Udah nggak ada paper-paperan. Monggo silakan. Ya buatkan SOP yang proporsional. Kemudian yang kedua tadi, wajib melibatkan top manajemen. Ya, mereka yang harus ketok palu, mereka yang harus terlibat langsung dalam menjalankan ISO 37. Kemudian buat risk assessment, ya, lakukan identifikasi resiko di semua proses yang ada di perusahaan. Ya, nanti kita akan bahas ya, yang mana sih beresiko tinggi di slide setelah ini kita akan bahas. Lakukan uji kelayakan atau due diligence. Lakukan komunikasi yang bagus, ada flyer-flyer, website harus mencantumkan bahwa kita menjalankan ISO 37.000, harus ada kolom WBS yang jelas gitu ya. Jangan WBS itu dibikin kecil gitu, di halaman belakang nggak kelihatan. Kalau bisa WBS itu di halaman depan jelas gitu ya, orang bisa melaporkan kapan saja.
Kemudian lakukan monitoring dan review. Ada internal audit, external audit, ada survei kepuasan pelanggan, ada survei kepuasan karyawan dan lain-lain. Lakukan ya untuk melakukan monitor dan review. Ini 6 prinsip yang harus dijalankan oleh ISO 37000. Next mas. Oke, nah teman-teman, ISO 37000 mengidentifikasi jika ada kegiatan-kegiatan ini di sebuah perusahaan itu masuk yang kategorinya high risk, ya, berisiko. Ya, contoh cash payment, masih adanya pembayaran cash basis. Ya, teman-teman kita di perbankan kayaknya udah jarang ya, semua udah digital ya. Oh masih ada Pak di kantin, oh, kantinnya oke, ke depan harusnya semua digital. Parkir semua udah harus digital. Pokoknya masih ada cash high risk ini. Ya, jadi tolong identifikasi Pak, kita masih ada 10% proses yang cash basis. Ya, lama-lama coba dihilangkan. Jadi tolong hilangkan karena cash basis itu high risk. Ya. Kemudian masih ada nggak hadiah-hadiah? Ya, Pak kita masih ada nih hadiah-hadiah. Kadang-kadang bank juga suka ada hadiah-hadiah. Ya, ada faktor hadiah. Oke, masih ada nggak perjalanan, travel, hospitality, entertain? Masih ada nggak entertain? Ya, hati-hati dengan ini. Ya, ini high risk. Bukannya nggak boleh ya, tapi begitu kegiatan ini masih ada, berarti high risk. Ya, ada potensi untuk bermanfaat. Kemudian sponsorship, charity, donasi, apalagi political donation, ya hati-hati. Kemudian diskon, hati-hati dengan diskon. Ya, biasanya kalau kita ada program diskon, hati-hati tuh. Ya, ada rebate. Kemudian ada proses employment ke HRD-an. Ke HRD-an ini ngerekrut orang, mempromosikan orang, itu semua ke HRD-an. Ya. Itu hati-hati. Ya, promosi itu juga harus. Kandidatnya kan ada PDKT, tahu ya PDKT, pendekatan harus. Ya, jadi proses employment itu termasuk kategori yang harus. Kemudian intermediate ini kayak mediator, broker, ya broker, hati-hati proses brokerage. Sales marketing, high risk, ya. Jadi bukannya teman-teman nggak boleh jualan, tetap jualan, tapi hati-hati, ya diproteksi, dijaga, orangnya dicek, ya, jadi ibaratnya dilengkapi dengan tools sehingga resiko-resiko itu bisa dihilangkan. Procurement high risk, custom, lobbying, lisensi, nah di Indonesia kalau gini, hubungan dengan lisensi, perizinan, permitnya high risk, ya, tax, legal dispute, akuisisi, joint venture, nama CSR tadi yang saya bahas. Ya, ketika ada kegiatan CSR biasanya high risk. ISO 37000 sekali lagi mengidentifikasi hal-hal ini jika ada di kita, di bank kita, berarti high risk. Bukan berarti harus dihilangkan, enggak ya. Tapi teman-teman kontrolnya harus lebih kuat. Ya, monitoringnya harus lebih dalam dan lain. Oke. Next. Oke, ini contoh ya. Mengapa di perbankan perlu ISO 37000? Ya, karena ISO 37000 itu adalah standar internasional ya, berlaku untuk seluruh dunia. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan integritas, kemudian meningkatkan komitmen juga dan integritas, kemudian ada transparansi serta melindungi bank dari resiko hukum dan sejenisnya. Lebih transparan, bisa diandalkan, memperkuat reputasi bank dan ujung-ujungnya meningkatkan kepercayaan bagi semua pihak ya, investor, para stakeholders. Oke, next mas. Nah, contoh kasus penyuapan di perbankan kita lihat ya, pejabat menerima suap dalam rangka untuk mempercepat persetujuan kredit, eksekutif memberikan uang suap agar laporan keuangannya bisa dipoles-poles sedikit, broker juga mungkin akan menerima suap ya, untuk dana nasabah dialokasikan ke investasi yang dia inginkan. Kemudian bank juga ada potensi suap, memberikan suap ke pemerintah ya untuk mendapatkan sebuah infrastruktur yang diinginkan. Dan auditor internal pun memungkinkan terkait dengan suap gitu ya, dengan memalsukan laporan, tidak memberikan laporan yang aktual, atau harusnya kategorinya tinggi, major, tapi di downgrade sama dia karena dia dirayu atau didekati oleh auditinya, itu juga berpotensi. Jadi semua pihaknya, kalau kita lihat pejabat, eksekutif, broker, maupun kepemerintahan, maupun pejabat auditor internal pun berpotensi terjadi suap. Di semua lini
potensi suapnya memungkinkan. Next mas. Nah kalau secara umum ya, kalau kenapa sih banyak perusahaan kayak perusahaan swasta pun non perbankan pun menjalankan ISO 27000, mereka ingin level kepercayaannya lebih tinggi, ya lebih bagus. Kemudian mereka bisa mencegah terjadinya suap menyuap karena ini biaya tinggi. Suap menyuap itu biaya tinggi ya, jadi costnya jadi lebih besar. Otomatis meningkatkan efisiensi operasional yang meningkat, adanya transparansi dan semua dokumentasinya itu terdokumentasi dengan baik. Kemudian karyawan juga paham mengenai etika bisnis dan budaya anti penyuapan, harus melaporkan kemana jika ada melihat kasus-kasus tertentu, itu secara terbuka bisa dilakukan. Ya. Otomatis lebih kompetitif di pasar global dan tentunya memenuhi standar yang sifatnya internasional. Ya. Next mas. Nah tambahan lagi kalau di skema lainnya membantu untuk melakukan kontrol, memberi jaminan yang lebih baik ke semua pihak, kepada stakeholder, dan mudah mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan penyuapan. Otomatis juga perlindungan kita lebih baik, adanya kejelasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, meningkatkan rasa aman, adanya saluran laporan yang terpercaya. Ya. Banyak perusahaan punya WBS, ya, Whistleblowing System. Waktu saya audit, saya cek nggak ada laporan Pak. Nah, terkesan bagus nggak ada laporan. Ya. Tapi menurut kita ada yang aneh gitu. Customer banyak, karyawannya banyak, tapi laporannya nil, gitu ya. Saya cek nih mekanismenya apa, channelnya apa sih? Pelaporannya pakai apa aja? Oh, saya pakai WhatsApp, pakai email dan lainnya. Oke, emailnya apa? WhatsAppnya apa? Siapa yang duduk di belakang email? Siapa yang duduk di belakang WhatsApp? Nah, gitu kejar. Jadi ternyata lebih banyak takutnya orang melaporkan dibanding orang berani untuk melaporkan. Anggap ya. Jadi hati-hati dengan saluran yang kita miliki. Pastikan saluran kita itu netral, aman. Malah sekarang banyak pihak ketiga kan channelnya banyak di pihak ketiga kan, dipegang oleh pihak ketiga yang lebih independen ya dibanding di internal perusahaan. Ada juga yang melakukan seperti itu. Jadi pastikan laporannya atau channelnya efektif. Kemudian tadi memastikan terjadinya perlindungan baik karir maupun reputasi bagi individu, pribadi maupun perusahaan. Oke. Next mas. Oh oke, habis sudah dari saya. Pak Heru, terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa tanya. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Putra.